Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Presiden. Karena kemarin saya ke istana, jawabannya abu-abu, gak jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, di sini saya ingin mengklarifikasi terkait keadilan yang tidak pernah ditegakkan kepada keluarga saya selama 7 tahun terakhir. Kemarin saya bahkan sudah mendatangi Istana Negara tanggal 11 April kalau nggak salah, 11 April ya, 11 April 2025, untuk mendapatkan informasi yang valid tentang para pelaku yang memperlakukan saya menjadi seperti ini. Nanti Bapak bisa baca sendiri suratnya ya. Istana Negara untuk mendapatkan informasi yang valid tentang para pelaku dan untuk memperjuangkan hak-hak saya dan keluarga saya. Tetapi tanggapannya seperti ini, Pak. Bentar, tanggapannya seperti ini nih. Mana WA Kemenset naik mana? Nah, ini nih. Di sini disebutkan bahwa ya gitulah. Coba Bapak baca sendiri. Tidak ada kronologis katanya. Gimana bisa menceritakan kronologis? Sayanya aja nggak diundang, nggak bisa menemui Bapak. Kan saya datang ke sana untuk mendapatkan data yang valid kan. Di sini kan masih abu-abu gitu. Orang-orangnya kan nggak kelihatan. Ngikutinnya dari jarak jauh. Mantau saya kan dari jarak jauh. Entah berapa jaraknya kan mereka yang tahu kan. Mereka kan golongan setan kan, sesuai Al-Quran bilang tidak dapat dilakukan verifikasi dan validasi berkas lebih lanjut. Ya nggak bakal dapat validasi, sayanya aja nggak didatangin ke sana. Audiensi tidak dapat dipenuhi mengingat terkait jadwal presiden merupakan kewenangan tim protokol istana, katanya kan begitu. Nih ya, dari deputinya ya. Nih tuh nih, biar kelihatan nomornya tuh. Saya bukan mengada-ngada, Pak. Saya datang ke istana kemarin. Ini surat yang saya kirimkan tuh formatnya seperti ini. Nih, ini isi suratnya ya. Nih, ini kan pelanggaran HAM dan ancaman teknologi ya. Teknologi yang dirahasiakan, rahasia negara. Ini juga saya tadinya nggak mau ini sampai kalau media tahu itu kan udah ditulisin sama saya di detail keluhan. Nih, ini adik saya mukulin dirinya sendiri, Pak. Kalau Bapak pengen tahu, seperti yang saya alamin dulu. Kalau Bapak pengen lihat rekaman saya yang saya rekam sendiri di kayak kepala didorong orang, Bapak mau lihat silahkan. Saya bukan acting di situ. Saya masih ada filenya. Bentar. Satu lagi nih detail keluhannya ya, Pak ya. Loadingnya lama lagi. Lampiran keluhannya ini, rencananya tadinya saya mau ke Jaksa Agung juga kalau rencananya gagal di istana ketemu Bapak. Tapi saya mikir 2 kali, ini lebih baik saya ke rumah Bapak langsung atau ke Kejagung. Ini saya masih mikir-mikir.
Nih, ini saya pernah ngirim juga ke spam lapor. Dilemparnya kemana coba? Ke ini, malah ke pemerintah kota Bandung, bukannya ke Komnas HAM atau kemana, ke kejaksaan. Sini jelas ya, saya tidak mau ada polisi yang ikut campur ataupun media nakal yang ikut meliput terlalu banyak orang korup, Pak. Korup. Nanti bikin tujuan saya kacau. Tujuan Bapak juga bakal kacau kalau mereka ada di sekeliling Bapak, itu bakal kacau itu. Nih. Ini dari zaman Pak Jokowi ya, saya diginiin. Nih, ini kan saya nulis di sini ya. Nulis di sini mereka mengklaim sebagai suruhan Bapak ya, Bapak Prabowo dan Pak Jokowi atau Gibran, bahkan mengaku juga tim kampanye Anies Baswedan ya, Pak Anies Baswedan. Nah, ini kronologinya tahun 2024 pemilu kemarin. Kalau yang 2019, 2018 mereka ngakunya semuanya anak buah Jokowi semua, nggak ada satupun yang ngaku suruhan siapapun, nggak ada. Semuanya ngakunya suruhan Bapak Jokowi. Semuanya ngakunya gitu. Saya lihat sendiri orang-orangnya. Ada yang sembunyiin juga. Saya juga ada tetangga yang pegang, tapi mungkin dia juga dibungkam. Itu kan juga ya disuruhnya. Ini pokoknya udah agenda aja. Ini udah diagendakan buat bikin kegaduhan, bikin kacau negara, termasuk bikin hidup saya kacau. Ibadah saya jadi keganggu semua. Oke, Bapak udah lihat tadi dokumen laporannya sekilas ya. Bagaimana Deputi dan Bapak bisa mengetahui kronologi dan validasi terkait orang-orang yang saya maksud jika saya tidak dihadirkan di sana sebagai korban sekaligus saksi. Soalnya saya lihat sendiri ada aparat polisi yang pegang peralatan tersebut. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, Pak. Ini bukan halusinasi. Kalau mau tes, saya punya tesis lain yang bikin Bapak kaget nanti. Jadi kalau psikolog bilang saya halusinasi, mikir 2 kali deh. Deputinya kan di telepon juga nggak diangkat-angkat. Untuk bertemu Bapak saja, untuk menyelidiki hal ini, mereka kan ngomongnya ini pertemuan dengan Bapak itu diatur oleh tim protokol istana gitu loh. Padahal saya cuma minta rapat tertutup, nggak ada media, nggak ada polisi, udah. Tergantung Bapak mah di sana nanti mau hadirin siapa aja yang Bapak anggap kompeten, gitu kan isi suratnya. Ini saya di sini saya tulis dulu kenapa. Saya takutnya kalau saya lagi ngomong ini ada yang motong pakai gelombang elektromagnetik itulah. Ini juga barusan ada yang coba-coba. Ini saya masih bisa mengendalikan diri, Pak. Gak kayak adik saya udah parah. Dia kalau udah nggak bisa ngendaliin diri, matanya menjam kayak gini nih, kelilipan, matanya kayak kelilipan, menjam. Tapi kayak gimana ya ngejelasinnya, gini nih. Nah, lihat refleks mata saya nggak? Nah, kayak gitulah. Itu tandanya lagi dikuasain orang pakai peralatan tersebut. Ini ya, kejadian tahun 2018 sampai 2019, mereka semua yang mengaku membantu saya, menyerang saya, meneror, ataupun berkata yang dilakukan kepada saya ini adalah prank dan mengintimidasi saya, ataupun mengaku mengobati psikologi saya dengan senjata tersebut. Mereka semua mengaku sebagai tangan kaki Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Mereka ada yang anggota geng motor, ormas, preman,
warga sipil, bahkan aparatur negara. Teman saya aja nih yang bukan teman sih kalau sekarang saya nyebutnya, mantan teman, dia kan yang pegang, saya lihat sendiri dia pegang. Di sini saya ingin mengingatkan Bapak, kalau Pak Prabowo tidak menangani kasus saya, negara ini akan dikuasai kembali oleh mereka yang menjual negeri ini ke tangan asing, khususnya negara sekutu. Bapak tahu sendiri negara sekutu gimana? Papua diambil alih. Itu kan yang lagi polemik sekarang. Timor Leste kemarin-kemarin apa kabar? Nanti kursi-kursi semuanya dijualin sama mereka, Pak. Semua orang-orang yang punya kuat modal. Mereka kan ahlinya jualan kursi itu. Nanti juga Bapak ngerti lah maksud saya apa. Dan saya yakin Bapak juga ngerti maksud saya apa nanti. Entah sekarang Bapak juga ngerti juga. Alhamdulillah, saya lebih alhamdulillah kalau Bapak ngerti maksud saya. Korupsi tidak akan pernah mereda, fitnah merajalela. Saya ini kan korban fitnah, Pak. Fitnah dajjal ini. Dajjal pendusta. Dan tujuan Bapak untuk membangkitkan negeri ini akan mengalami stagnasi. Dan jika tidak bertindak, tuh kan dihalangin lagi. Dan jika kita tidak bertindak, kursi pemerintahan akan dijual sebagai ranah hiburan, Pak. Dan foya-foya setiap 5 tahun sekali. Masih beruntung sekarang kekuasaan jatuh ke tangan Bapak, karena mereka takut sama Bapak. Saya yakin Bapak punya power. Kenapa saya pilih Bapak? Karena Bapak punya power, punya kekuatan, Pak. Punya kekuatan dan sikap mental yang cukup untuk melawan mereka, Pak. Kenapa saya nggak pilih Anies, nggak ngikutin para ulama? Padahal ulama menyarankan mereka. Padahal saya Islam. Kenapa saya pilih Bapak? Karena saya punya pikiran sendiri. Bapak punya sikap dan mental yang tangguh, saya yakin. Ini seperti saya bilang tadi, entah kapan dalam tahun ini ya. Ini kan tahun 2025. Mungkin 1-3 bulan ke depan saya akan datang ke kediaman Bapak di Hambalang, Bojongkoneng untuk mendiskusikan hal ini. Ini saya masih mikir-mikir saya mau ke kejaksaan atau ke rumah Bapak. Saya malasnya ini kan baca berita jaksa kita kan digituin. Lebih baik saya ke rumah Bapak atau ke sana. Itu juga kan yang ditunjuk sama Pak Jokowi itu siapa? Jaksa Agung tuh. Saya dibikin lemot nih, Pak. Lupa namanya. Burhanuddin. Pak Burhanuddin kan katanya mau dilengserkan juga. Saya harap ini bukan pertanda buruk buat saya ya, gitu. Ini tergantung Bapak juga. Kalau Bapak lebih mendengar intelijen yang suka informan itu, yang biadab, korup, yang selalu menghalangi ibadah saya, lebih baik Bapak berkata dari mulut Bapak langsung bahwa Bapak parno sama saya, ketakutan sama saya apa gitu, atau sayanya dianggap apa gitu kan, mengacaukan negara, terserah Bapak lah. Saya lebih baik Bapak ngomong sekaligus kayak gitu. Soalnya saya ini kalau Bapak ngomong gitu kan saya nggak perlu mengharapkan bantuan Bapak lagi. Saya memilih Bapak karena saya yakin Bapak bisa membantu saya untuk menegakkan keadilan, Pak. Dan kalaupun Bapak tidak membantu saya akan tetap menolak dan melawan kezaliman mereka sampai ajal menjemput saya, meskipun saya sendirian. Dan Bapak juga harus tahu, jika Bapak mengabaikan saya, ramalan yang Allah beritahukan kepada saya melalui numerologi Al-Quran yang dititipkan kepada saya, itu akan terjadi. Dan itu sangat buruk. Akan sulit, masa-masa sulit. Dan sulit untuk diatasi. Saya ini lihat pakai numerologi Quran ini, pakai Quran dan hadis juga, Pak. Hadisnya merah putih. Umat Islam saling serang di negara ini. Dan itu yang saya cegah. Kan itu PR umat Islam di Indonesia, jangan saling serang.
beribadah dengan baik di negeri kita. Negeri kita merah putih Indonesia. Di mana lagi ada umat, astagfirullahaladzim, ini pada ngalangin terus Pak, maaf. Di mana lagi ada negara yang umatnya Islamnya paling banyak diakui sedunia ya, selain Indonesia, merah putih. Itu sesuai dengan hadis kita Pak. Dan ingat, Bapak juga harus ingat, akan ada setiap 100 tahun kejatuhan Islam akan ada kebangkitan umat Islam. Kata mujadid yang mereka cari-cari, yang umat Islam cari-cari, bisa jadi satu orang, bisa jadi sekelompok. Jadi saya nggak terlalu berpikir Imam Mahdi muncul sekarang atau tidak. Yang jelas konsistensi kita sebagai umat Islam harus dijaga. Itu yang saya jaga Pak. Visi misi kita harus jelas sebagai umat Islam, gitu aja. Bukan soal mencari-cari siapa Imam Mahdi, bukan. Kalau Imam Mahdi benar pun ada, itu juga akan datang sendiri nanti. Gak ada yang tahu Imam Mahdi sekarang siapa kan. Boleh dipertanyakan kan, Amerika aja lagi nyari-nyari. Ini untuk bukti ya, salah satu bukti buat sapi Bapak yang kemarin mati, itu adalah satu pertanda jika Bapak diam, Bapak akan mengalami kesulitan yang sangat bertentangan dengan tujuan baik Bapak yang ingin membangkitkan negeri ini dan membebaskan negeri ini dari para koruptor biadab. Intinya pemegang remote social control yang saya maksud ini, di sini saya tekankan pakai huruf kapital ini karena memiliki makna khusus Pak, karena saya juga nggak tahu itu namanya apa. Kalau dinamakan HAARP, HARP, proyek Amerika juga, atau apa, Direct Energy Weapon, non lethal weapon ya. Saya juga kan nggak tahu. Yang jelas kita harus tangkap mereka, adili dan diganti, karena mereka juga ada aparatur negara. Saya tahu itu Pak. Saya tahu jelas, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pak. Yang so informan, menginformasikan apapun sesuai narasi mereka Pak. Dan Bapak juga jangan mau jadi kambing hitam Pak. Jangan mau jadi kambing hitam mereka. Karena jika Bapak melawan mereka, saya akan bantu apapun resikonya Pak. Karena bagi saya ini adalah jihad. Karena saya, jujur saya ini sebenarnya udah gak betah di dunia ini Pak. Terlalu banyak fitnah Pak, kebohongan. Saya aja sholat ini dihalangin, ibadah yang lain pun sama, mau itu bentuknya lahiriah ya, duniawi, ataupun batiniah, soal keimanan. Bapak jangan berpikir Bapak saja yang siap mati untuk menghadapi para koruptor itu, karena jika saya pun punya kekuatan, saya juga siap Pak untuk bantu Bapak untuk menghadapi mereka Pak. Saya sebagai seorang muslim, mukmin, dan rakyat tanah ini ada untuk membantu Bapak melawan mereka. Karena mereka juga pasti ada hubungannya dengan para koruptor itu. Karena kalau enggak, mereka gak bakalan jualan kursi Pak. Gak bakalan mereka bisa jualan kursi. Saya ada untuk membantu Bapak melawan mereka, sebagaimana pejuang Palestina di sana ya. Meskipun keluarga saya dibunuh dan dibantai, saya akan tetap melawan mereka Pak. Demi Allah, demi Quran, demi sumpah saya. Mereka kan beraninya bicara di belakang kita Pak, dengan serangkaian skenario atau narasi yang mereka buat untuk memanipulasi orang, bahkan untuk membuat langkah kita menjadi sempit seperti yang saya rasakan. Dan Bapak mungkin sekarang banyak merasakan mungkin kesempitan apa saja yang dirasakan. Propaganda agama lah, apalah. Semakin media berisik, semakin Bapak sulit. Bukan artinya media tidak boleh punya informasi, tetapi jangan sampai masyarakat diadu domba sama
mereka gitu, bukan maksudnya media ya. Media juga ada yang benar kan, maksud saya media nakal nih, yang suka bikin kegaduhan. Dan kalau perlu Bapak tahu, mereka juga memperalat saya tanpa sepengetahuan saya pada awalnya. Dan jangan Bapak pikir saya juga adalah hasil cuci otak para munafik yang mengaku mendandani saya ya, yang berdalih mereka itu psikolog, ahli neurologis, ataupun apapun yang mereka katakan terhadap siapapun termasuk Bapak. Padahal mereka berbuat aniaya terhadap saya, Pak, dan keluarga saya. Masyarakat yang suka dicuci otak sama mereka, Pak, sampai orang-orang di sekeliling saya mengkhianati saya, Pak. Ada yang mengkhianati saya sampai dia bikin saya banyak utang, sampai saya nggak punya apa-apa sekarang. Bahkan mereka kan pernah bikin program ojek, itu dramanya konyol banget. Udah, saya segitu aja, nanti kita ceritanya di sana aja, kita diskusi di sana, Pak. Entah itu di kejaksaan atau di rumah Bapak. Nanti saya, pokoknya nanti saya bakal ngontek entah lewat siapa, nanti Bapak bakal tahu. Pokoknya bakal ngontek Bapak saya. Bentar, Pak, ini saya agak pengap juga. Ini kan harus butuh konsentrasi ya. Konsentrasi ini selalu diganggu, Pak. Pokoknya sini ngerokok nggak berhenti, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini masyarakat yang adu domba satu sama lain dengan dalih agama dan politik ya. Ini saya kalau mau saya hadirkan siapa aja yang diancam, yang diintimidasi, dan diadu domba siapa aja kalau perlu. Tapi dengan catatan mereka juga harus punya perlindungan saksi, perlindungan yang benar-benar dilindungi gitu, Pak. Yang berani maju saya tahu siapa aja yang berani maju. Ulama besar, Pak, di Bandung, saya yakin dia bisa maju. Soalnya tauhidnya kuat. Dia juga kan pernah diancam sama ulama, digituin, Pak. Gimana, Pak? Ini masyarakat juga bahkan diadu domba sama saya, Pak. Saya kan sampai susah punya pekerjaan sekarang. Saya diserang kesehatan, ekonomi, sosial. Dan saya paling males kalau mereka mau mengkambing hitamkan Bapak sambil menjilat Bapak. Saya tahu skenario itu. Di mata saya ya, saya tidak akan memandang status KTP mereka, baik mereka di KTP-nya tertulis agama Islam ataupun Kristen, karena mereka ini kan bukan dasar agama yang bergerak. Harta dan kekuasaan yang membuat mereka bergerak, bukan karena agama ataupun nasionalisme. Mereka mengajarkan demokrasi liberal, Pak, kalau seperti itu, Pak. Misal, jauhi saya, jangan saya beri pekerjaan, pakai dalih saya berhalusinasi atau saya punya banyak pikiran apa, padahal mereka sendiri yang menyiksa saya dan mengancam masyarakat. Demo lah, apalah, pakai preman, ormas, ataupun aparat. Mereka itu mafia, Pak. Masyarakat kan nggak tahu pemerintahan yang baik yang seharusnya dijalankan tuh kayak gimana. Kebanyakan kita kan dibodoh-bodohi, Pak. Ya, semoga Bapak mendengar ucapan saya dan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang menang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rob. Sebelum saya tutup video ini, saya akan perlihatkan pesan dari Allah terhadap Bapak sebagai pemimpin negeri ini ya. Ini numerologinya tadi jam tanggal 21 Mei jam
10:35 sampai 10:41. Ini ada time delay ya Pak ya. Saya sebenarnya ini lihatnya 10:36. Ini ada time delay. Jadi baca Quran itu nggak bisa sepotong-sepotong, harus dilihat dulu di mana petunjuknya. Di sini dikatakan bahwa apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran. Ini pesan terhadap Bapak nih Pak. Di sekeliling Bapak ada yang coba-coba membelokkan Bapak lah dari kebenaran, dari keadilan. Bapak coba baca ini. Allah lah yang membimbing kepada kebenaran, maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Di sini tulis lagi, kebanyakan mereka kan hanya mengikuti dugaan, bakal gini gitu kan. Ya so informan kan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran kan. Allah mau mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan harus Bapak yakini, Quran ini bukan dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini untuk menguatkan iman Bapak ya. Coba Bapak baca aja di sini. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Saya kalau nggak baca Quran Pak, saya udah gila Pak. Quran yang ngasih tahu seperti apa sifat-sifat mereka termasuk golongan setan gimana. Banyak Pak ayatnya Pak. Teknologi itu belum ada aja, Al-Quran udah menyebutkan seperti itu Pak. Al-Quran udah tahu gelagat mereka seperti apa. Ini kan Quran ini kan pegangan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat Pak. Coba baca sendiri aja deh. Intinya di antara kita ini kan ada yang beriman kepadanya Al-Quran, dan ada pula juga yang tidak beriman gitu kan. Sedangkan Allah lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini buat saya kayaknya Pak ini. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu itu. Ini juga kayaknya buat Bapak juga. Kalau Bapak melawan juga bahkan Bapak bisa jadi didustakan sama mereka juga kan. Kayak saya. Bapak jangan takut lah. Saya jadi perih gini, saya masih yakin Allah bersama saya. Apalagi Bapak yang punya banyak duit. Ya gitulah. Ya saya Tommy Suryadi Pak, rakyat Bapak. Salam sehat selalu buat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry Pak. Ada yang lupa saya. Ini sekedar masukan aja biar Bapak nggak terkena fitnah ya. Bapak kan ngikutin salam yang selalu diucapkan oleh Presiden Jokowi ya. Shalom. Hati-hati Pak. Shalom itu kan bahasa Ibrani, mungkin Bapak juga tahu. Memang kalau misalkan dalam bertindak ataupun beribadah, semua tergantung daripada niat. Inna awalu biniat. Tapi Bapak harus ingat, ya itu akan mendatangkan fitnah buat Bapak. Kalau menurut saya lebih baik Bapak ya kalau salve malah paling itu bahasa Latin, ya nggak bakal terlalu jadi konfrontasi. Salam yang Hindu juga itu
nggak bakal. Cuman kalau Ibrani Pak sensitif Pak, takutnya saya nanti ada yang fitnah Bapak, gitu aja. Tapi kalau misalkan Bapak masih bingung, Bapak istirahat aja. Kalau misalkan Bapak mau pakai salom salve itu ya, salomnya kalau misalkan Bapak nggak mau ngilangin salom, itu salam orang Yahudi sebenarnya sih, bahasa Ibrani. Kalau Bapak nggak mau ngilangin kata salom itu, ya minimal Bapak niatkan dalam hati Bapak berdoa kepada Allah, bukan mau tasyabuh. Intinya inna awalu biniat, tergantung dari niat kita Pak, niat Bapak. Kalau bisa sih Bapak sampaikan juga, takutnya kalau misalkan ada yang manas-manasin Bapak atau pemerintah soal Bapak pakai salom, ya takutnya gitu ya. Saran saya lebih baik jangan pakai lah, mengundang fitnah Pak. Kalau nggak fitnah di negeri ini, di negeri orang Pak, demi Allah. Ini kan agama itu kan luas, Islam itu ada di mana-mana. Kalau misalkan Bapak di framing Bapak Yahudi gimana? Nah itu yang saya takutkan. Nanti mereka bikin ISIS lagi di negara mana, kita lagi yang repot kan, umat Islam, termasuk Bapak juga, nanti ngerembet ke negara kita. Ya, sekali lagi saya ucapin semoga Bapak selalu sehat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan digerakkan hatinya untuk bergerak bersama saya, dan digerakkan juga hatinya untuk menegakkan rasa keadilan selain kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.